Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita bersama, dan tak lupa pula kita aturkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah ibu-ibu yang saya sayangi dan yang saya cintai karena Allah, kita lanjutkan ya Bu ya, materi kita. Ini adalah materi yang kedua ya Bu ya, maksudnya pertemuan yang kedua setelah pertama dan materi yang kemarin. Eh, hmm, baik, saya coba Saja kalau bisa dimurojah dulu saja yang pertemuan kemarin biar sahabat-sahabat ingat atau tidak gitu pelajarannya kemarin. baik, 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 baik. Jazakillah Hmm, khairan Ustazah. baik, kita mulai dari awal lagi ya. Murojaah cepat aja Ustazah. Apa sahabat-sahabatnya masih ingat nggak pelajaran kemarin gitu Ustazah? Baik. Ya, baiklah ibu-ibu, kita coba review ya Bu ya pelajaran yang kemarin, yaitu tentang isim isyarah ya Bu ya, atau kata tunjuk di dalam bahasa Arab. Ini di dalam bahasa Arab ada apa ya Bu ya? Ada kata tunjuk ya. Kemarin ada kata tunjuk untuk menunjukkan dekat sama kata tunjuk untuk menunjukkan jauh. Nah, kata tunjuk untuk menunjukkan dekat dan kata tunjuk untuk menunjukkan jauh ini terbagi dua. Berarti di sini ada isim isyarah. Mungkin kita flashback lagi ya Bu ya. Hmm, ini isim isyarah. Oke. Mungkin bisa kita flashback bareng-bareng ya Bu ya, murojaah bareng-bareng. Isim isyarah, apa yang dimaksud dengan isim isyarah, Ibu-ibu? Masih ada yang ingat? Tunjuk. Tunjuk. Kata tunjuk, ya benar. Kemarin ada ibu-ibu yang masih ingat, isim isyarah ini terbagi ke dua. Pertama, ya, Kata tunjuk lil dekat qarib dan ya Bu ya. jauh. Lil qarib artinya adalah untuk Yang menunjukkan dekat. Lil qarib ini terbagi dua juga. Berarti dia terbagi kepada apa? Yuk kita ingat bareng-bareng Ibu. Haza dan hazihi. Ya, haza yaitu lil muzakkar sama lil muannas ya Bu. Muzakkar, apa yang dimaksud muzakkar kemarin Ibu-ibu? Laki-laki. Untuk menunjukkan laki-laki. Ya, untuk menunjukkan laki-laki. Kalau muannas Untuk menunjukkan menunjukkan perempuan. perempuan. Kalau untuk muzakkar berarti isim syarahnya apa Ibu? Haza. Haza ya Bu ya, haza. Kalau untuk muannas, Hazihi. kemudian ada lil ba'id. Lil ba'id atau untuk menunjukkan jauh yang artinya itu. Kalau lil qarib berarti ini. Nah, lil ba'id ini terbagi dua juga. Pertama terbagi apa ya Ibu-ibu? Bisa kita sama-sama. Muzakkar 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 zalika Kalau muzakkar contohnya Ibu, zalika dalika. zalika Kalau untuk muannas, tilka ya tilka. tilka Hmm, ya, zalika artinya itu. Kalau hadza artinya ini. ini. Hmm. Nah, dari sini insya Allah kita bisa paham ya Bu ya. Insya Allah ya Bu ya. Saya coba hapus dulu semuanya. Hmm.
contoh dari haza. Ini tadi kita sebut bahwa haza adalah untuk muzakkar yang menunjukkan yang dekat. Maka di dalam bahasa Arab itu ada terbagi dikelompokkan kepada dua jenisnya. Ada untuk muzakkar, maka untuk muzakkar itu adalah isim. Isim atau kata benda yang mana dia tidak ada tamarbutoh di akhirnya untuk benda atau untuk nama orang laki-laki atau profesi yang untuk laki-laki. Maka itu dipakai muzakkar ya, Bu ya. Atau benda biasa umum untuk menunjukkan dia muzakkar, dia tidak memakai tamarbutoh di akhirnya. Sedangkan untuk mu'annas yang menunjukkan dia perempuan, maka dia memakai tamarbutoh di akhirnya. Maka di sini kita contohkan. Nih, kalau umpamanya nazarah. Nazarah artinya adalah ini kacamata. Nah, maka di nazarah ini saya ingin nanyain, ini muzakkar atau mu'annas kira-kira ibu-ibu? Mu'annas. 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 Jika dia mu'annas, maka yang kita pakai hadza atau hadhihi. Hazihi. Hazihi. Kalau kita mau menggunakan zalika atau tilka, maka mana yang kita pakai? Hadza, zalika atau tilka? Tilka. Tilka. Dari sini bisa kita pahami ya, Bu ya. Berarti insya Allah bisa saya Ibu paham ya, Bu ya. Berarti ini tilka ya, Bu. Tadi sama tilka. Sekarang saya coba kata ini kata naklun. Naklun nih artinya sendal. Nih kita pakai kosakata harian ya, Bu ya. Na'lun artinya sendal. Maka na'lun ini muzakkar atau muannas kira-kira, Bu? Muzakkar. Muzakkar. Maka yang dipakai hadza atau hazihi? Hadza. Ya, kita pakai hadza ya, Bu ya. Oke. Ini Salwa. Salwa ini adalah nama orang. Kira-kira Salwa ini mu'annas atau muzakkar, Ibu-ibu? Mu'annas. Kira-kira Muzakkar. muzakkar atau mu'annas? Muzakkar. Muzakkar. Kenapa dikatakan muzakkar, Ibu-ibu? Tidak ada tamar butoh. Kalau dia tidak ada tamarbutoh, maka sekarang saya ingin nanya, nama Salwa ini biasanya untuk laki-laki atau untuk perempuan? Perempuan. Nah, berarti kalau kita gunakan untuk perempuan, berarti dia muzakkar atau mu'annas? Mu'annas. Mu'annas. Berarti yang kita pakai hadza atau hadhihi? Hazihi. Hazihi. Ya, Bu ya. Ini beda apanya ya, Bu ya? Karena namanya nama perempuan ya, Bu ya. Oh, iya, Iya. astaga. Sekarang ya, Hamzah. Hamzah ini nama siapa nih, Bu? Nama laki-laki. Laki-laki. Ya, kalau di zaman Rasulullah berarti ini nama siapa kira-kira, Bu? Paman Nabi. Paman Nabi. Berarti paman Nabi ya, Bu ya. Nah, Hamzah ini laki-laki atau mu'annas atau muzakkar, Ibu? Muzakkar. Nah, tapi dia ada tamarbutoh di belakangnya. Tapi dia laki-laki. Nah, tapi kita menggunakan namanya untuk muzakkar kan ya, Bu ya, untuk laki-laki Iya. ya. Nah, maka dalam kondisi seperti ini dia memakai hadza atau hazihi. Hadza. Nah, dari sini bisa kita simpulkan ya, Bu ya, bahwasanya ada pengecualian untuk nama orang ya, Bu ya, untuk nama orang yang mana jikalau namanya itu biasa dipakai untuk nama laki-laki,
tapi dia memakai ta marbutoh di akhir, tapi digunakan itu untuk nama laki-laki, contohnya Hamzah, Tolhah. Nah, itu kan nama untuk laki-laki. Maka dalam kondisi seperti ini dianggap dia muzakkar karena digunakan untuk nama laki-laki. Begitu juga ada pengecualiannya di nama perempuan, yang mana dia ada beberapa kosakata yang tidak memakai tamar utoh di akhirnya. Tapi dia digunakan dalam kehidupan sehari-hari kita digunakan untuk memakai nama perempuan gitu kan ya Bu ya. Contohnya Salwa, Huda. Hindun. Nih kayak Huda ya Bu ya. Huda artinya adalah nama perempuan. Nah, dia tidak memakai tamar butoh di akhirnya, tapi dianggap dari nama perempuan. Maka ini dianggap mu'annas. Kira-kira paham ya, Bu? Insya Allah, Ustazah. Alhamdulillah ya, Bu. Kalau umpamanya nggak paham, boleh ditanyain. Saya nggak ingin kita memulai atau pindah ke pelajaran baru, tapi belum paham dengan pelajaran lama. Takutnya lama-lama banyak yang nggak paham, akhirnya terasa berat. Gitu. Baik, ini kosakata yang kita dapatkan kemarin. Baitun artinya apa, Ibu? Rumah. Kolam, Pulpen. Enak. kolam apa, Bu? Enak. Enak. Benar. Sarir, Tempat tidur. Tempat tidur. Ranjang. miftah, Kunci. hmm, terus kursi, Kursiun. kursi. Oke. Nah, di sini kita ulang kembali yaitu ada di dalam bahasa Arab istilahnya ismul istifham. Ini kemarin sudah diterangin juga ya, Bu ya. Ismul istifham atau lebih dikenal dengan yaitu kata tanya. Ismul istifham artinya yaitu kata tanya. Nah, kata tanya itu kalau di dalam bahasa Indonesia kayak siapa, di mana, bagaimana, kemana itu kata tanya atau istifham di dalam bahasa Indonesia. Nah, di dalam bahasa Arab ada beberapa kata istifham. Salah satunya yaitu dengan menggunakan ma. Ma artinya apa? Ma ini berlaku untuk benda mati. Jadi ketika kita menanyakan sesuatu yang menunjukkan benda mati, maka yang kita pakai adalah ma. Apa artinya apakah? Nah, kemudian untuk benda yang berakal, maka kita pakai man, yang artinya siapa. Nah, ya Bu ya. Nah, jadi ma untuk benda yang tidak berakal, man untuk benda yang berakal atau manusia. Kemudian ada huruf istifham dengan menggunakan saja, alif saja. Ini seperti ini ya Bu ya. Haza yang mana artinya apakah juga. Nah, artinya apakah ini termasuk huruf istifham juga. Kemudian ada lagi juga yang termasuk huruf istifham yaitu dengan menggunakan nih salah satu ya Bu yang kita ketemukan dari kemarin yaitu maza ya Bu ya. Maza artinya apa juga ya Bu ya, sama dengan ma ya. Maza artinya apakah juga ya. Jadi boleh ma, boleh maza yang kita pakaikan ya Bu ya, yang kita pakaiin ya di dalam istifham. Ini yang sudah kita pelajari saja saya jelaskan Bu. Sebenarnya masih banyak sih gitu kan huruf istifham atau kalimat pertanyaan lainnya kayak kaifa yang mana artinya bagaimana ya. Kayak min aina, aina artinya di mana. Eh, terus apa lagi ya? Ma, man, mada, kaifa, aina.
eh aina limaza. Limaza artinya kenapa? Artinya kenapa? Nah, ini semuanya ya Bu, termasuk huruf istifham. Maka sekarang itu yang bisa dijelaskan dulu adalah ma, man, dan a. Yang ini ada konteksnya, nanti kita jelaskan berdasarkan dengan apa yang kita pelajari di buku ini dulu gitu kan. Nanti kalau diloncat kaifa aina nanti Ibu tambah bingung. Jadi kita kenalkan ma, man, a sama maza dulu. Baik ya Bu ya. Jadi ingat ya Bu, bahwa kalimat pertanyaan disebut dengan ismul istifham. Oke. Tanya. Nah, kemudian nih penggunaannya contohnya ya, penggunaannya ya di dalam beberapa kalimat, contohnya mahaza, apa ini? Nah, maka kita nanti jawabnya itu ketika ditanya mahaza, jawabnya adalah haza, apa nama bendanya. Berarti kalau ini bendanya mah, berarti berumah bahasa Arabnya baitun. Berarti kita Baitun. akan ngomongnya haza baitun, haza kursiyun, haza babun. Ini kan pintu ya Bu ya. Nanti kita bilang haza babun. Saya kira insya Allah di sini paham ya Bu, atau saya terlalu kencang jelasinnya? Berarti kalau ibu-ibu berarti aman kayaknya ya Bu ya. Nah, di sini nih. Ini di latihan kedua nih, di latihan kedua ada penggunaan di sini. Nih, yang tadi kita udah bilang bahwasanya ini termasuk kalimat tanya atau huruf istifham. Nah, maka ketika kita menggunakan berarti artinya apakah? Maka di sini bentuk konteks kalimatnya adalah hadza baitun, apakah ini rumah? Hadza miftahun, apakah ini pena? Hadza qamis, apakah ini komis? Komis berarti kemeja. Meja. Ya, apakah ini kemeja? Ahadza najmun, apakah ini bintang? Seperti itu ya Bu ya, kemarin ya. Jadi kalau Ibu nanya, ahadza, apakah ini ahadza darsun? Apakah ini pelajaran? Kita menggunakan ya Bu ya. Oke. Selanjutnya nih kita kemarin sampai di tamrin manhaza ya Bu ya. Man, nih kalimat tanya lagi. Setelah ma, ada kemudian man. Man, tadi gimana Bu? Kalau man buat apaan Bu? Makhluk Buat hidup. yang berakal. Ya, untuk yang berakal. Nih, Berakal. dari kita lihat ya, yang untuk berakal. Berarti artinya siapa ya Bu ya? Nah, ini kalau kita lihat apakah ini berakal Ibu-ibu? Ya. berakal. Iya, Nah, ini berakal Bu? Enggak Bu. berakal. Berakal, Berakal. ya termasuk berakal. Maka digunakan bukan man gitu karena orangnya. Maka di sini man hada, siapa ini? Maka jawabannya hampir sama kayak tadi. Hada tobibun. Tobibun artinya apa kira-kira Bu? Dokter. Ya, tobibun artinya dokter. Dokter. Man hada? Hada waladun. Waladun artinya Anak-anak. Anak kecil. anak kecil. Man hada? Hada talibun. Talibun artinya Pelajar. 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 Hada waladun. Artinya apakah? Haza ini waladun artinya anak laki-laki. Jadi apakah ini anak laki-laki? Lah. Wah. La. Hada Ya, rojulun. rojulun. Nah, Ada. nih,
dari sini saya kasih bocoran sedikit buat Ibu ya. Ini biasanya pertanyaannya jawabannya antara dua. Antara la atau la artinya tidak atau naam. Naam artinya ya. Jadi kalau la pertanyaannya biasanya antara kisaran la atau naam gitu. Nah, ya, seperti ya kira-kira ya Bu ya. Maka jawabannya ini la hada rojulun. Kalau la berarti apakah ini walad ini artinya anak kecil ya Bu ya, anak laki-laki kecil remaja. Nah, kemudian rojulun yaitu laki-laki yang sudah dewasa, yang umurnya udah di apa ya Bu, yang SMA ke atas gitu kan, maka dipakein rojulun. Kalau waladun berarti umur-umur yang belum balik, maka dipakein waladun ya Bu ya, itu perbedaannya. Tolibun kemarin arti tolibun kira-kira masih ingatkah ibu-ibu? Tolibun Murid pelajar. atau pelajar? Iya, tolibun artinya Pelajar. Pelajar. ya, nih pelajaran baru nih ya Bu ya, nih baru. Mahada. Nah, ini kayaknya baru kan ya Bu ya, kita belum sampai sini kemarin ya. Iya, belum. Belum, Belum Ustaz. Ustaz. Oh, Nah, baik. kemudian Di sini ada kata mahada. Artinya nih, di sini kita bisa bedain ya Bu ya. Ini penggunaannya man. Nah, ketika kita lihat gambarnya, berarti ini ada orang atau berarti orang berakal. Ini penggunaannya ma, ketika kita lihat ini benda, benda yang tidak berakal ya Bu ya. Maka itu perbedaannya. Jadi ma hadza, apa ini? Hadza masjidun. Man hadza? Nah, siapa ini? Hadza tajirun. Hadza tajir artinya pedagang. Jadi kira-kira dari sini bisa kita bedain. Masjid berakal nggak, Bu? Tidak. Tidak. Nggak. Kalau tajir, si pedagang berakal nggak? Akal. Berakal. Nah, ya itu perbedaannya ya, Bu ya. Kira-kira ya. Kalau umpamanya dalam membuat kalimat. Kayaknya ibu-ibu kalau diminta bikin kalimat, kayaknya insya Allah bisa paham ya, Bu ya. insya Allah. Insya Allah, Ustazah. Nih, kita lanjut lagi, yaitu hadza kalbun. Kalbun, arti kalbun nih, kalau dilihat dari gambarnya, kira-kira artinya apa ya, Beb? Anjing. Ya, kan, anjing. Nah, kemudian hadza kalbun. Nah, di sini Ibu bisa bedain ya pemakaiannya antara ma dengan a. Nah, ma, pertanyaannya nih ma. Maka jawabannya adalah hadza. Ini langsung menunjukkan ke bendanya. Sedangkan ketika kita menggunakan kata a, maka jawabannya antara la dengan naam. Naam. Contohnya naam berarti jawabannya adalah naam. Hadza kalbun. Berarti kalau jawabannya la, berarti jawabannya adalah itunya atau berarti lawan dari kalbun. Berarti apa ya Bu ya? Nah, jadi ingat ya Bu, kalau pertanyaan A berarti jawabannya antara naam atau la. Mhm. Kemudian kitun. Kitun artinya Kucing. kucing ya. Himar, Kuda. Keledai. keledai. Hison, Kuda. kuda. Jadi ini kita bedain ya Bu antara himar. Himar berarti keledai. Berarti kuda kecil ya Bu ya. Kalau hison berarti kuda yang buat berperang. Oke. Wa ma hadza? Nah, hadza jamalun. Jamalun artinya apa ya Ibu? Unta. Nah, jamalun artinya Unta. Unta. ya unta ya Bu ya nih gambar ini.
Oke, nah kita hafal sedikit-sedikit ya Bu ya. Jamalun artinya unta. Hison artinya kuda. Himar artinya keledai. Kitun artinya kucing. Kalbun artinya anjing. Oke, kita lanjut nih ke depan lagi. Nih, ini Bu ya. Di sini kita dapat kosakata baru, tapi penggunanya hampir sama juga ya Bu ya. Tapi ini diperbanyak oleh penulisnya untuk pengetahuan kosakata ya Bu ya. Mahada, apa ini? Ada dikun. Dikun kalau dilihat gambarnya kira-kira makna dikun apa ya Ibu? Ayam. Ayam jantan. Ya, ayam jantan. Oke, man hada. Nih, hada mudarrisun. Nah, mudarrisun artinya apa ya? Guru. Mudarrisun ini kira-kira gambarnya siapa ya, Bu? Guru. Guru. Nah, hada mudarrisun ini guru. Nah, kenapa guru? Karena pertanyaannya adalah man. Untuk yang berakal. Kalau guru kan berakal ya, Bu ya. Nah, kemudian lanjut ini. Lanjut penggunaan kata a. Yang mana arti a adalah Apa? Hada komis. Apakah ini komis? Komis artinya kemeja. Mm-mm. La hada mindil. Tidak, ini mindil. Kalau dari lihat gambarnya, kira-kira mindil artinya apa ya, Ibu? Sapu Sapu tangan. tangan. Ya, sapu tangan. Jadi komis artinya kemeja, mindil artinya sapu tangan. Sapu Sapu tangan. tangan. Lanjut ya, Bu ya. Iqra waktu. Nih, Iqra artinya Ibu mungkin pernah dengar ya, Bu ya, atau Ibu sering nih dengar baca surat Iqra, baca surat Iqra gitu kan. Yang mana artinya adalah bacalah ya, Bu ya. Uktub artinya tulislah. Nah, mahada. Nah, ketika pertanyaan mahada berarti jawabannya hada kalamun. Hada kitabun. Man hada. Nih pakai man berarti orang berakal. Berarti hada tabibun. Ini Tabibun. adalah dokter. Hada jamalun. Jamal tadi artinya apa ya ibu-ibu? Jamalun. Unta. Unta. Oke. Hada kalbun. Nih penggunaan a. Pasti antara la dan na'am kan Bu ya. Nah, sekarang la ya. La, tidak. Hada kitun. Ini adalah kemudian hada hisan. Apakah ini kuda? La, hada himarun. Tidak, ini adalah keledai. Hada waladun. Apakah ini anak laki-laki? Nah, ini contoh penggunaan na'am. Maka kita tambah na'am. Ada Ini waladun. Waladun. pun artinya anak yang belum balik ya, Bu ya. Ya. Anak laki-laki. Dan untuk setoran hafalannya udah nggak? Kayak nama setoran hafalan tuh, buat setoran hafalannya dulu. Nah, sekarang buat besok pagi. Oke, nih mindil. Tadi mindil artinya apa ya ibu-ibu? Sapu tangan. Sapu tangan. Tangan. Rojulun. Lelaki. Laki dewasa. Dewasa. Anak ayah laki-laki dewasa. Alhamdulillah ya. Oke, lanjut next.
Ad-darsustani. Dzalika. Nih, pelajaran kedua. Nih, kita tadi kemarin udah gunain kata ada ya, Bu ya. Nah, sekarang untuk yang kata tunjuknya yang jauh lagi, yang lil ba'id ini. Yaitu dengan menggunakan zalika. Ini masih konteks kita berarti muzakkar ya, Bu ya. Masih konteks muzakkar. Belum dalam bentuk muannasnya. Madalika. Nah, kalau tadi hada berarti menunjukkan yang dekat. Sekarang menunjukkan yang jauh dengan menggunakan kata zalika. Zalika najmun. Itu adalah Bintang. Bintang. hada masjidun. Ini adalah masjid. Masjid. Wadhalika baitun. Nah, dan ini masjid. Nah, sedangkan itu adalah Rumah. rumah. Oke. Rumah. Ya, sekarang nih, coba Ibu artikan bareng-bareng. Hada hisanun wadhalika himarun. Nah, kira-kira artinya apa ya, Ibu-Ibu? Ini Ini kuda adalah dan kuda itu dan itu adalah keledai. 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 Ya. Adzalika kalbun? La. Dzalika kattun. Nah, artinya apa ya, Bu? Apakah Apakah itu itu anjing? anjing? Tidak. Tidak, itu Kucing. 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 Madzalika. Apa itu? Dzalika sarirun. Sarirun artinya Tidur. Tempat Tempat tidur. tidur. tempat tidur. Oke, baik. Nih, di sini lagi man hada. Siapa ini? Waman zalika. Nah, nih. Di sini dikasih contoh ya, Bu ya. Penggunaan untuk kata dekat, isim isyarahnya dekat dengan isim isyarah yang jauh. Nih, hada. Man hada. Berarti ini yang dekat. Siapa ini? Waman zalika. Dan siapa itu? Nah, ini penggunaannya dikasih contoh ya, Bu ya. Nah, kemudian hada mudarrisun. Ini mudarrisun tadi artinya apa ya, Bu? Guru. Wadzalika imamun. Imam artinya adalah imam. 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 Oke. Madzalika apa itu? Nih. Madzalika apa itu? Dalika hajarun. Kira-kira makna hajar di sini apa ya, Bu? Kalau lihat dari gambar. Batu. 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 Ya, hada sukarun. Wadzalika labanun. Nah, sukar artinya gula. Laban artinya susu, ya, ya. Sukar, gula, laban artinya susu. Oke. Ikra waktu. Ikra artinya bacalah. Waktu artinya tulislah. Hada sukarun. Ini sukar artinya Gula. di arti sukar apa, Ibu? Gula. Iya. Gula. Wadzalika laban. Laban artinya apa tadi, Bu? Susu. Susu. Ya. Man zalika. Siapa itu? Zalika imamun. Itu adalah imam. Oke. Adzalika qittun. Apakah itu kucing? La. Zalika kalbun. Itu adalah anjing. Mahal. Apa ini? Hadza hajarun. Oke. Nih kalimat baru. Kalimat al-jadidah nih katanya. Apa aja kalimat al-jadidah di sini yang kita dapat ya, Bu ya. Yaitu imamun artinya imam, hajar artinya
batu, sukar, gula, laban, Gula, susu. Laban. Hmm. Iya, coba ini Ibu saya iniin satu-satu ya Bu ya. Coba dari Bu Dian dulu deh, Bu Dian. Nah, dari kosakata ini Ibu, ini kan udah banyak nih Bu, kita dapat kosakatanya. Coba Ibu bikin sebuah kalimat dengan menggunakan huruf istifham. Boleh ma, boleh man, boleh a. Tafadhal Ibu. Nih kosakatanya dengan menggunakan kosakata yang telah kita pelajari di buku ini. Tafadhal Ibu Dian. Naam. Ibu Eha dulu ya, Bu. Oh, Ibu Eha menyimak ya, Bu ya. Ya, berarti emang Bu Dian. Tafadhal, Ibu. Ya Ustazah. Bebas kan Ustazah? Ya, bebas. Ini untuk menginikan kita memahaminya apa ini. Ya, silakan, Ibu. Ma hadza ma hadza masjidun. Hmm. Mahaza gimana, Ibu? Kalau bentuk pertanyaannya kita lihat lagi ya, Bu ya. Kalau mahaza atau manhaza, apakah disebut langsung? Jawabannya, Bu. Ma hadza Nah, hadza mm-mm. masjidun. Ya, hada masjidun. Masjidun. Oke, taib, Ibu. Masya Allah. Lanjut, Ibu Leni. Silakan, Ibu. Bikin kalimat seperti yang tadi. Boleh menggunakan qarib atau lil ba'id. Tafadhal, Ibu. Hadza kalbun. La Hmm. hadza qitun. Ya, ada ketun. Lanjut, Ibu Gerti. Silakan, tafadhal, Ibu. Bikin contohnya. ma hadza kalbun. Ada kalbun. Hmm. Oke, lanjut Ibu Asya. Ustazah. Man hadza? Hadza mudarrisun. Ya, ada mudarrisun. Ya, oke, lanjut Ibu Endro Martini. Haza kitabun. Ini Eyang ya, Eyang? Iya. Bukan. Masya Allah, Eyang. Namanya, saya takut salah tadi ya. Tapi pas lihat apa namanya suara Eyang, aduh ini Eyang, saya sudah hafal banget. Apa suaranya ya? Iya, ya. Iya. Baik. Makasih, Eyang. Lanjut Ibu Ai. Tafadhal, Ibu. ذلك نجم نعم ذلك نجم Ya, dari kan Najmun. Insya Allah ya Bu ya. Dari sini bisa kita pahami. Ah, saya nggak terlalu cepat kan ya Bu ya jelasinnya. Sip. Ini ada salis. Nih pelajaran yang ketiga ya Bu ya. Pelajaran yang ketiga. Ini penggunaan alif lam dan tidak memakai alif lam. Nah, di dalam bahasa Indonesia, di dalam bahasa Arab ada istilahnya nih ma'rifah ya Bu ya, ma'rifah. Nih, ada penggunaannya ma'rifah. Kemudian ada namanya nakirah. Nakirah. Ya. Oke. Nih, ma'rifah ada artinya adalah kata khusus. Nakirah artinya kata umum. Ah, bagaimana konteksnya di dalam bahasa Arab? Ada ma'rifah dan ada nakirah. Kalau di bahasa Indonesia itu ma'rifah adalah kata khusus, nakirah adalah kata umum. Berarti yang umum berarti yang sudah biasa dipakai gitu atau yang sudah bersifat apa namanya meluas ya, Bu ya. Kalau ma'rifah berarti sifatnya masih spesifik gitu. Namun di bahasa Arab sama artinya, yaitu dengan bahasa Indonesia, kata khusus dengan kata umum. Cuman
di dalam bahasa Arab dibedain cara penggunaannya. Maka untuk kata-kata ma'rifah yang menunjukkan dia khusus ditambah alif lam di awalnya. Contohnya kayak ini, al-baitu. Nah, berarti ini al-baitu ini adalah kata ma'rifah, berarti ini khusus. Bagaimana makna khususnya di dalam bahasa Arab? Makna khususnya di dalam bahasa Arab adalah sesuatu benda yang telah diketahui atau yang telah dipahami atau yang telah tersohor. Maka digunakan alif lam. Contohnya ya Bu ya, ketika kita menggunakan baitun, berarti baitun ini adalah sebuah rumah yang nggak tahu di mana rumahnya, cuman spesifiknya rumah. Umpamanya, baitun Indonesia. Berarti rumah memang ada di Indonesia, jadi tidak dispesifikkan rumahnya apakah di Jogja atau di Jakarta atau di Padang atau di mana ya, Bu ya. Berarti ini masih bersifat ngambang, entah rumah di mana, tidak tahu gitu kan. Tapi ketika ditambah alif lam, berarti dia sudah menjadi ma'rifah. Berarti sudah dikenal. Nah, berarti rumahnya itu bisa jadi rumah dia, atau rumah kontrakannya, atau rumah di kampungnya itu. Nah, berarti alif lam ini menunjukkan kata yang sudah dikenal atau dipahami rumahnya yang mana oleh si pendengar atau si pengucap. Nah, maka disebut dengan alif ma'rifah ya, Bu. Contohnya ya, Bu, ya, di dalam bahasa Indonesia. Contohnya dalam bahasa Indonesia disebut bunga. Nah, bunga di dalam bahasa Indonesia ini ma'rifah atau nakirah, Ibu-ibu? Nakiro. Nakiro. Oh, kira kenapa? Karena rumahnya apa bunganya masih bersifat bunga apa, belum dispesifikkan ya Bu ya. Nah, maka disebut nakirah. Ketika kita menyebutkan bunga mawar, berarti di situ ada pembatasan di dalam bunga, bahwasanya bunganya sudah lebih spesifik, yaitu yang kita inginkan adalah bunga mawar yang identik dengan harumnya. Gitu. Maka bunga mawar ini disebut dengan Ma'rifah. apa? Ma'rifah. Ya, benar. Nah, berarti bunganya disebut dengan nakirah. Kira-kira begitu ya, Bu ya. Kemudian kata kitabun. Kitab artinya buku ya, Bu ya. Nah, bukunya belum tahu kita buku apaan gitu kan. Belum dijelasin, masih bersifat umum gitu kan. Apakah buku bahasa Indonesia, apakah buku bahasa Arab, ataukah bahasa Inggris, itu belum dispesifikkan. Pokoknya apapun deh macamnya, pokoknya buku gitu. Jenisnya adalah buku ya. Berbeda ketika kita menggunakan kata alif lam, yang mana di sini Alkitab artinya Alkitab artinya buku ya Bu ya. Berarti bukunya sudah dipahami, bisa jadi buku yang ada di mejanya, buku yang dia lagi pegang atau dia punya. Nah, maka dengan alif lam itu sudah spesifik bukunya itu nih buku yang dimaksudnya gitu ya Bu. Oke, begitu selanjutnya yaitu kolam. Al-qalamu. Al-jamal artinya unta ya Bu. Berarti al-jamalu berarti untanya sudah tahu jenisnya. Unta mana yang dia maksud. Maka ketika dipakaikan jamalun ya unta-unta mana aja gitu kan. Misalnya di unta Afrika atau unta Arab Saudi atau sebagainya. Maka kita lihat di dalam sebuah contoh ya Bu ya. Ada sebuah contoh, contohnya itu al-qalamu maksur. Al-qalam berarti al-qalam ini ma'rifah atau nakirah, Bu? Ma'rifah. 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 Dari mana Ibu-ibu tahu kalau ini ma'rifah? Ada Karena alif ada lam. alif lam. Ya, ada alif lam. Berarti maksur artinya yaitu Rusak. terpotong. Berarti ini ma'rifah atau nakirah?
Nakiro. Maksud berarti ma'rifah atau nakirah, Bu? Nakiro. Nakiro. Nakirah. Kenapa dikategorikan nakirah? Karena tidak. Ada alif lam. Ya, benar. Masya Allah. Alhamdulillah, Ibu paham. Oke, al-babu maftuh. Al-bab artinya pintu. Maftuh artinya Terbuka. jadi pintunya terbuka ya, Bu. Oke. Al-waladu jalisun wal mudarrisu wakifun. Ini anak laki-laki, al-waladu, anak laki-laki, jalis artinya dia lagi duduk ya, Bu. Ya, kemudian al-mudarris artinya guru, wakif artinya berdiri. Berarti mudarris itu guru itu berdiri gitu. Artinya dia contohnya Alkitab nih, kita sambil hafal kosakata baru ya, Bu ya. Jalis artinya duduk, orang yang duduk, wakif orang yang berdiri. Nih, Alkitab jadidun, kitabnya adalah baru, wal qalamu qadim, ini sudah lama ya, Bu ya. Atau artinya sudah kuno, maka menggunakan kata qadim. Ini bukunya baru, sedangkan penanya sudah jadul banget gitu, nggak diganti-ganti. Nah, kemudian al-himar, himar artinya keledai, sogir artinya kecil. Al-hisan kuda, kabir artinya besar Besar. ya, Bu ya. Oke. Mindil wasih, wasikhun. Mindil artinya Tangan. Nah, berarti dia artinya adalah ini buat pinggang, ukur baju. Artinya apa ya, Ibu-ibu? Mau dingin. Yang nomor berapa, Ustaz? Saya tidak ada suara Ustaz. Ini kali tentang kepental nggak ada. Ada ini Ada Ustazahnya, cuma suaranya nggak ada. suaranya nggak ada. Kedengaran suaranya. Ustazah, Jaringan kemarin juga kayak gini. Air. Bulan. Kental saja. bentar Om ya. Sebentar. Ustazah. Iya, Bu, sebentar, Bu. Oh ya. Iya, iya. Baik. Ini saya lanjut nih. Al-kursi maksur. Maksur artinya adalah
Rusak. rusak ya Bu ya. Maksur artinya rusak. Kalau mindil tadi artinya apa ya Bu? Sapu tangan. Dengan Kotor. Hmm, Sun. tangan ya. Wasihun artinya wasihun artinya Kotor. kotor ya Bu ya. Lawannya nazif. Nazif artinya bersih ya Bu ya. Oke, alma ma artinya air ya Bu ya. Barit artinya dingin. Berarti ini air dingin. Oke, al-qamaru kamar artinya bulan. Jamil artinya Indah. cantik ya. Indah. Bulannya cantik ya Bu ya. Oke, al-baitu qaribun. Al-bait artinya rumah, qarib artinya Dekat. dekat. Ini al-masjidu artinya masjid, ba'id artinya Jauh. 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 Oke. Al-hajar, hajar artinya batu. Sakil, Berat. 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 Kemudian al-waraku artinya kertas. Khafif nih ya Bu ya. Khafif artinya ringan. Ya. Kemudian al-labanu, laban artinya laban artinya susu. Har artinya panas. Ini al-qamis, qamis artinya baju ini ya Bu, baju kemeja. Nazif artinya bersih ya. Laban, susu, har, panas. Kita dari sini nih kita udah bisa pahami. Berarti babnya ini pintunya berarti pintu yang udah dikenal. Berarti ini karena kita lihat bendanya dan dimaksudnya adalah ini berarti kita menggunakan alif lam ya Bu. Albab maftuh, pintunya adalah terbuka gitu. Coba deh ibu-ibu satu-satu saya minta bikin ya kalimat contohnya dengan menggunakan alif lam dengan tidak menggunakan alif lam. Tafadhal ibu. Lanjut ibu Dian. Tafadhal ibu. Ya, Ustaz. Al Syamsun. Syamsun. Dibuat Ya, kalimat berarti gitu ya, Ustazah? Iya, boleh Ibu. Kalau atau Ibu bilang Samsun aja. Kalau Samsun Oh, ini berarti Syamsun ma'rifah atau nakirah Ibu? nakiro. Kenapa Ibu Syamsun bilang nakirah Bu? Syamsun nakiro karena tidak ada alif lam. Ya, benar. Kalau al syamsu baru ma'rifah, Ustazah. Ya, Karena Masya ada Allah alif benar. lam. Karena ada alif lam. Alif lam. Yang kedua, Ibu Leni, silakan tafadhal Ibu kasih contoh terus Ibu sebutkan apakah itu ma'rifah atau nakirahnya. Al-qalam. Nah, al-qalam, ma'rifah atau nakirah, Bu? Ma'rifah. Ma'rifah. Lanjut. Ibu Giarti, tafadhal Ibu. Jamal. Mm-mm. Jamalun. Jamalun al-Jamal. Iya, berarti ini ma'rifah, al-jamal, ma'rifah atau nakirah, Ibu? Jamal Marifah. Jamalun Nakiro. Nakirah, oke. Iya, habis Ibu. Berarti Ibu Asya, tafadhal Ibu. Bu Asya bikin kalimat ya, cari kalimatnya di situ, ma'rifah dan nakirahnya. Baitun sadah. Baitun nakiroh. Lalu al-baitu ma'rifat. Ma'rifah ya. Selanjut nih Eyang. Eyang. Silakan Eyang. Al-masjidu jadidun. Jadi don al-masjidunya apa Eyang? Ma'rifah atau nakirah Eyang? Nakiro.
Al-masjidu berarti Ma'rifah. Maksudnya artinya. ya, enggak yang ma'rifahnya atau nakirahnya yang menentukan itu aja ya. Itu Oke, jadidun nakiroh. ya jadi dun nakirah. Ya, makasih Eyang. Oke, lanjut ke Ibu Ai. Ibu Ai Fatimah, tafadhal Ibu. Dengan Al-labanun. al-labanu, ma'rifah atau nakirah Ibu? Ma'rifah. Ma'rifah karena memakai alif lam. Oke, dari sini bisa kita pahami ya Bu ya, insya Allah. Kemudian kita lanjut nih. Iqra waktu ma'adabtil akhir kalimah. Katanya bacalah, kemudian tulislah bersamaan dengan kalimat di akhir. Itu dengan tanda akhir bacaan. Masjidun. Di sini coba ibu iniin ya, ibu-ibu baca mulai dari ibu eh Bu Dian ya Bu ya. Nah, kira-kira dari sini bacanya apa? Nah, perlu kita ketahui ya Bu ya. Kalau ma'rifah nih, ma'rifah tadi dia harus memakai alif lam ya Bu ya, memakai alif lam. Maka ketika sesuatu benda atau isim apabila dia memakai alif lam, maka dia tidak boleh memakai tanwin. Habis itu dia tidak boleh tanwin. Tanwin. Jadi kalau udah pakai alif lam, tanwin nggak boleh lagi. Beda dengan apa dengan nakiroh. Kalau nakiroh, dia boleh tanwin di akhirnya. Oke. Contohnya ya, Bu ya. Al-qalamu. Al-qalamu. Nah, berarti ini al-qalamu tanwin atau tidak, Bu? Tidak. Tidak. Tidak, karena dia sudah didahului alif lam. Jadi konsepnya adalah ketika kita menggunakan isim atau kata benda dengan menggunakan atau mengawalinya dengan alif lam, maka dia tidak boleh tanwin ya Bu ya. Maka bacanya tidak boleh tanwin. Contohnya al-baitu tadi ya Bu ya. Al-baitu berarti kan dia kita pakaikan alif lam, maka dia menjadi ma'rifah ya Bu ya. Maka ketika kita bilang baitun, oh berarti kita sudah paham. Oh berarti itu adalah nakirah. Berarti kata khusus gitu. Berarti kata umum gitu kan Bu. Jadi perbedaannya adalah konsep dasarnya apabila isim atau kata benda memakai alif lam, maka tidak boleh tanwin. Begitu juga sebaliknya, apabila kota itu ditanwinkan di akhir, maka dia tidak boleh memakai alif lam. Nih, ada kata al-maktabu. Kita artikan aja ya, Bu ya. Nah, al-maktabu, arti maktabu adalah apa Meja. meja ya, Bu ya. Mejanya maksud artinya adalah rusak atau patah. Ini maksur ya, Bu ya. Berarti al-maktabu maksur. Kitabnya atau apa maktab kantornya yaitu rusak ya, Bu ya, artinya. Al-mudarrisu jadidun. Mudarris artinya guru. Jadidun artinya baru ya Bu ya. Kemudian al-qamisu baju kemeja. Wah, sihun ini tinggal alif lamnya ya. Wah, sihun artinya kotor atau jelek ya Bu ya. Al-qamis, al-labanu, laban artinya susu, barit artinya dingin. Nah, berarti dinginkan dulu susunya. Ya. Kemudian al-masjidu maftuh, masjid yang dibuka.
Kemudian al-hajar kabir. Kabir artinya besar. Hajar artinya adalah kata benda, yaitu artinya batu ya, Bu ya. Ya. Kemudian al-labanu baridun. Laban artinya susu. Barid artinya dingin. Alma artinya air. Har artinya panas. Panas. Kemudian ya al-imam jalisun. Imam itu duduk. Wal mudaris guru. Waqifun artinya berdiri. Oke. Al-qamar artinya adalah kira-kira al-qamar artinya apa ya Ibu-ibu? Bulan. Bulan. Ya, bulan. Ba'id artinya Jauh. jauh. Al-mindil artinya Sapu tangan. ya, nazib. Bersih. Nazib artinya Bersih. bersih. Oke, nih di sini kita lihat nih. Ini bacanya masjidun atau masjidun? Masjidun. Oke, kalau ini bacanya al-masjidu atau al-masjidun? Al-masjidun. Ya, karena dia memakai alif lam. Oke, Bu ya. Nih, di sini kayaknya kosakatanya udah kita hafal semua. Kolam tadi artinya apa, Bu? Anak pulpen atau pena. Nah, kalbun, Anjing. hmm, komis, Kemeja. oke, hajar, Batu. artinya batu ya, Bu ya. Himar, Keledai. keledai. Oke, alhamdulillah ya, Bu. Kita lanjutkan. Nih, imla al-faragh fi yali biwada'il kalimat al-munasibah minal kalimat at-taliyah. Imla artinya istilah faragh itu kosong, bagian yang kosong fi yali pada apa yang tertera di bawah biwada'il kalimah munasibah dengan meletakkan kalimat-kalimat yang cocok minal kalimat taliyah dari kalimat-kalimat yang ada. Jamil artinya apa jamil Ibu? Cakep. Cantik, indah. Indah atau cantik. Indah atau cantik. Wasihun Kotor. kotor. Maftuh. Terbuka. Oke. Harun. Panas. Oke. Sakilun. Berat. Oke. Safif. Ringan. Ringan. Nih, kita ini nih ya Bu ya, ganti-ganti ya Bu ya, dari kosakata itu hajar. Lanjutnya apa? Nah, dia yang kedua ini tidak memakai alif lam ya Bu ya. Hajarnya bagaimana kondisi hajarnya? Oke, coba kita isi kerjakan gantian ya Bu ya. Pertama dimulai dari Ibu Dian Sahfitri. Silahkan Ibu isi titik-titiknya. Al-hajaru titik-titik. Al-hajaru taqilun. Nah, hajarnya sakilun tebal. Apakah berat atau berat? Ya, boleh. Yang kedua, lanjut Ibu. Nomor Ibu Leni, silahkan Bu Leni. Yang mana Ustazah? Yang nomor 2, berarti al-babu. Oke, al-babu kira-kira apa yang cocok ya Bu ya? Artinya dengan kata-kata al-jamilun, wasikhun, maftuh, akhar, sakil, safif. Pintu itu bagaimana biasanya?
Nah, berarti kira-kira albabuni, nih saya bantu ya Bu ya, kira-kira dari jamilun, wasihun, maftuh, harun, sakil, khafif. Mana cocoknya ya Bu albab? Terbuka. Tafadhol Ibu Leni. Ibu Leni kok suaranya nggak kedengar Ibu, tapi kedengar lagi ngomong, tapi nggak kedengar ke sayanya. Kenapa ya Bu? Hujan di sini Ustazah. Oh, karena hujan. Baik. Ibu Maaf. bisa jawab albabu apa Maaf. Ibu? Maaf. Maftuhun. Oh, Maftuhun. maftuh. Ya, benar. Lanjut. Eh, lanjut. Habis Ibu Leni, Ibu Giarti. Tafadhol Ibu dengan menggunakan kata komar. Cocoknya kalau kata komar gimana? Al-qamaru jamilun. Ya, al-qamaru jamil. Oke, lanjut. Al-waraq. Jamilun. Al-waraqu cocoknya apa Ibu? Tadi habis Ibu Giarti, iya Bu ya, habis Bu Giarti ya Bu ya. Sekarang berarti Ibu Asya. Oh, Silahkan Bu baik. Asya dengan Al, al-waraq. eh, Hof, ringan ya Ustazah. Ya, warok Hofi, artinya, oh, khafif. Warok artinya kertas ya Bu ya. Oke, khafif artinya lembut atau lunak. Oke, lanjut. Al-mindil, titik-titik. Setelah tadi Bu Asya udah berarti Eyang belum ya Eyang? Almindilu pasihun. Wah, sirkun ya mindil atau ini sapu tangannya kotor ya. Oke, lanjut ya Bu. Nah, ini imla istilah titik-titik di bawah ini dengan menggunakan kalimat yang cocok. Nih, kita mulai tadi sampai di Eyang, lanjut ke Bu Ai. Kira-kira apa yang cocoknya di ini titik-titik nazif. Tafadhol Ibu Ai. Ibunya ada. Kalau tidak ada, ada Ibu Ai. Tafadhol Ibu. Mm-mm. Nadif lupa Ustazah tadi apa artinya? Nadif. Nazif artinya bersih, Ibu. Mm. Ainam. Nadif. Berarti nazif jawabannya apa, Ibu? Nah, kalimatnya yang tadi ya Ustazah nggak kelihatan. Ya, bisa Ibu gunakan yang tadi. Apa yang bersih? Rumah kah? Afwan. Bisa minzil juga ya? Minzil, Iya, bisa. al-minzil nazif. Nah, al-mindil nazif. Ya, lanjut. Ibu Rahayu, tafadhol Ibu dengan menggunakan kata titik-titik baridun. Baridun artinya dingin. Dingin. Al-labanu baridun. Ya, al-labanu baridun. Oke, lanjut. Ba'id, yaitu Ibu Dian. Tafadhol Ibu. Naam Ustaz. Ustazah. Al-qamaru ba'idun. Iya, al-qamaru ba'idun. Oke, lanjut. Habis Ibu Dian, Bu Leni, yaitu jalisun. Titik-titik jalisun. Bentar Ustazah, ada tamu Ustazah. Apaan? Oke, baik. Nah, next Ibu. Berarti sekarang Ibu apa, Bu? Berarti ini Bu Giarti ya, Bu ya. Tafadhol Ibu dengan menggunakan kata jalisun. Al-tolibu jalisun. Ya, apa Ibu jalisun. Oke, lanjut. Bu, next yaitu Ibu Asya dengan menggunakan kata kodim. Tafadhol Ibu. kabir ya Ustazah. Kodim artinya lama. Bukannya yang sebelahnya Ustazah, kabir Ustazah.
Tadi tadi Masalah nomor turunin ke bawah dulu, Bu. Bukan ke sampingnya, perginya ke bawah. Nanti baru ya. sih. Ya. Kodim atau Maaf ini tadi. Al-baitu maksur. Terus. kodim. Apa kira-kira yang kodim yang lama? Lama, Apa? Oh, lama. lama. Artinya lama kan ya, Bu ya, kodim. Apa yang lama Ustazah ya? Mungkin Kalau al-malabis perubahan kodim. Bajunya udah lama. Lama. Al-Qamis Ustazah. Al-Qamis. Gimana cara bikinnya, Bu? Seperti contoh yang sebelumnya. Berarti pakai alif lam. Al-qamisu. Qamisu qadim. Ya, oke. Maksur. Lanjut. Habis ibu. Eyang, tafadhol Eyang. Maksur, titik-titik. Maksur. Maksurun. Hmm. Al-baitu maksurun. Nah, rumahnya rusak ya, Eyang ya. Baik. Oke, ya. Ibu Ai Fatimah. Qarib. Al-masjidu qoribun. Oke. Lanjut. Yaitu Bu Rahayu. Waqifun. Wakifun tadi apa ya Ustazah? Kok saya lupa. Waqif artinya orang yang berhenti. Ini bedain ya Bu ya. Kalau wa-nya panjang berarti orang yang berhenti. Wakifun orang yang berhenti. Berhenti. Apa kira-kira ya Bu? Oh, berhenti berarti kendaraan mobil gitu ya. Asyayyaratu wakifun gitu. Bisa Ustazah? Saya rotu waqifatun karena saya roh memakai tamabutah ya Bu. Maka setelahnya yang mengikuti tamabutah juga. Oh, iya. Asyayyaratu waqifatun gitu. Ya, baik. Nah, benar Ibu Hasanah Ibu. Oke, yang nomor 8 nih. Lanjut Ibu, berarti Ibu Asya ya Bu ya. Ya, bukan Bu Asya ya Bu. Kita lagi. Saya lupa Bu. Ibu apa lagi Bu? Nih untuk kabir sama jadid. Wakifun 8. kabir kabir besar. Al-baitu kabirun. Al-baitu kabirun. Ya, al-baitu kabir. Kalau untuk jadid Ibu? Al-masjidu jadidun. Ya, al-masjidu jadidun. Jadid artinya baru ya Bu ya. Oke. Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu ya Bu ya. Insya Allah besok kita lanjut dengan pelajaran baru, yaitu dengan kalimat ini, kalimat al-jadidah. Insya Allah. Ya, saya mohon maaf Ibu atas semua kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Atau saya mau buka apa dulu pertanyaan? Apakah dari Ibu ada pertanyaan enggak? Apa Ustazah, Ustazah? aku mau bertanya Ustazah. Iya, baik Ibu. Kalau yang jadidun terus dibaca jadi bisa itu Ustazah ya? Nggak usah pakai tanwin. Bisa, bisa. Enggak ditanwinkan enggak apa-apa gitu. Kalau mau baca jadid aja boleh. Nah, ada lagi Bu pertanyaan? Ustazah afwan. Itu tadi di waqifun itu orang yang berdiri, berhenti. Kalau Iya. berdiri apa Ustazah tadi afwan? Apa Bu? Tadi waqifun berhenti. Orang yang berhenti. Lalu kalau orang Iya. yang berdiri apa? Wakifun juga bisa Ibu. Wakifun untuk orang berdiri sama. Cuman dibedainnya dengan penggunaan kata setelahnya gitu ya. Sesuaikan mungkin ya. Iya, wakifun bisa artinya untuk berdiri, wakifun artinya bisa untuk yang digunakan yang lain sesuai spesifikasinya masing-masing ya, Bu ya. Oke. Ada Soalnya lagi tadi Bu yang ingin ditanyakan? Ustazah,
Makanya kalau misalnya makrifahnya mu'annas berarti nakirohnya mu'annas juga ya Ustazah. Iya, benar Ibu. Ya, Syukur Ustazah. ada lagi Bu? Mm-mm. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup aja ya Bu dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon izin ya Bu ya untuk keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ya Bu minggu ke depan lagi insya Allah di waktu yang sama ya Bu ya. Silakan saja atas bimbingannya saja. Sama-sama Ibu. Semoga berkah ya Bu. Amin. Jazakumullah khairan, Umi yang sudah hadir. Sampai ketemu Amin. pekan depan, insya Allah.